Pertanyaan besarnya, siapa yang gantiin Mas Gibran? Saat ini sedang ada gerakan di belakang layar. Gibran terpilih di Solo secara telak loh. Betul kan? Ya, pada saat bapaknya presiden. Ya. Terus dia juga berprestasi katanya, banyak memajukan Solo dalam waktu yang cepat gitu. Iya, karena menteri-menterinya takut sama bapaknya. Oh gitu. Terus lagi. Terus gue jadi kehabisan pertanyaan. KDM itu melakukan pencitraan dari sekarang. Karena dia incer itu wapres. Dia tahu Prabowo nggak mungkin akan pilih tokoh dari partai politik lain. Mau pilih AHY, yang gedein Demokrat. Mau pilih Puan, dia nggak gedein PDIP. Mau pilih Julhas, dia nggak gedein PAN itu. Sampai kejadian itu, para purnawirawan itu, ya bukan menduduki DPR. Menurut tuh, itu simbolisasi secara politik, simbolisasi seperti apa itu? Itu semuanya adalah skenario politik, brother. Semuanya skenario politik. Ini kan tidak ada yang menjamin bahwa itu tidak berproses itu surat sekarang. Bisa jadi berproses itu cari konsensus itu. Jadi ini tentang konsensus saja. Jadi triumviratnya itu bisa dibagi antar partai juga. Nah, itu betul, bro. Selesai urusannya. Jadi siap-siap triumvirat. Dimaksudkan. Mas Gibran itu justru harus diberikan nilai-nilai kehidupan. Bahwa dalam realitanya ya, dalam sebuah kehidupan itu ada kesulitan-kesulitan dan ada usaha-usaha. Jadi nggak semuanya serba instan, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum dimanapun Anda berada, yang luar biasa selalu bersama saya Pubi Hidayatullah di acara kesayangan kita PhD 4K. Podcast hanya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Kali ini dijamin kocak. Karena apa? Karena kita mau ngomongin yang namanya Wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia versinya Bung AA atau Ade Armando. Di sini sudah ada, di studio sudah ada salah satu narasumber yang luar biasa. Jangan dianggap pengamat politik lagi, udah ke laut itu. Ini adalah fans beratnya Gibran Rakabuming Rakabuensa. Ya. Bener ya? Fans dong. Ya. Jadi gimana message-nya? Ya pokoknya apa aja yang bikin lo happy lah gue ya aja. Sorry. Jadi gimana, bro? Jadi akan tersinggung gitu loh. Enggak, gue nggak tersinggung. Tapi tadi lo bilang ini Wapres terbaik versi Ade Armando. Oh iya, bro. Bener, terbaik. Lu bayangin aja tendangan pelan aja nggak bisa ditangkap sama kiper, bro. Kurang terbaik apa itu? Wah, karena lu pengen bola juga. Iya. Tapi itu toksik banget tuh yang jadi kiper tuh. Musuhnya sama Gibran nggak usah diajak lagi main kipernya gitu. Karena itu menipu diri dia. Menipu. Maksudnya gimana? Seolah-olah kan tendangan seperti itu bisa gol, padahal enggak, bro. Harusnya nggak bisa tuh. Harusnya nggak bisa. Yakin lo? Iya, jadi lu aja kali. Lu kan pengamat bukan pemain. Enggak, itu tendangan sangat pelan, bro. Dan itu terlihat sekali kiper telat nomplok. Jadi menurut gue itu kiper toksik tuh, maksudnya nggak usah diajak lagi sama Mas Gibran. Tapi itu kiper penakut ya. Takut diserang Mas Pampres habis itu. Merasa begitu tuh. 2 kali dia main kayak gitu. Yang pertama kipernya Marcel. Yang viral tuh, yang dipersilahkan oleh Marcel tuh ya, Marcel bupati, calon wakil bupati yang jadi. Ya, yang katanya udah nggak dapet job lagi gara-gara itu. Ya, itulah. Terus kasian juga dia. Yang kedua nih kiper yang kemarin ini, aduh, gue bilang toksik banget. Maksud gue, Mas Gibran itu justru harus diberikan nilai-nilai kehidupan. Bahwa dalam realitanya dalam sebuah kehidupan itu ada kesulitan-kesulitan dan ada usaha-usaha. Jadi nggak semuanya serba instan, bro. Nah ini kemarin gue kecewa banget sih sama kiper itu tuh, karena menurut gue justru dibayar berapa tuh kiper? Ya gue nggak tahu lah, tapi menurut gue satu dia toksik, yang kedua dia nggak bagus buat kedewasaan Mas Gibran sebagai wapres, terutama di lapangan hijau ya. Berarti lu nggak setuju dong dimaksudkan nih Pak Wapres ini dong? Siapa? Lo? Gua? Nggak setuju. Kan jadi gini. Itu kan ini kan ada tekanan nih dari Purnawirawan TNI. Iya, bahkan Purnawirawan udah ada ultimatum ya, saya akan geruduk. Gitu. Bukan, apa namanya? Pokoknya kita akan duduk di DPR MPR kalau tidak memfollow up. Ya, gitu. Itu menurut gua begini, kenapa kemudian tidak di follow up? Satu,
menurut gue DPR nih tunggu momentum juga. Terutama penguasa ya, ini wabil khusus penguasa nih. Jadi kalau Mas Gibran ini quote and quote melakukan aksi-aksi politik yang membahayakan Pak Prabowo, ini bisa dipakai nih si surat makzulan. Jadi masalah momentum aja. Yang kedua, gue yakin saat ini sedang ada gerakan di belakang layar. Ya di belakang layar. Gelarnya gak gambar gue itu. Di gerakan-gerakan di belakang layar sengaja nih gue tunjuk. Karena lo ngerti nih gue rasa. Siap. Ini kalau pemakzulan ini diteruskan, pertanyaan besarnya, siapa yang gantiin Mas Gibran? Iya dong, lu kan harus pikir gitu dong. Kalau ada terbaik, ya kan? Iya, kalau ini dimaksudkan ini anak siapa yang mau gantikan? Kok anak bapak? Anak dong. Bapak dong, udah jadi bapak. Oh, Bapak Gibran. Ya. Siapa yang menggantikan dirinya nih? Iya. Apakah partai dari apakah tokoh dari Partai Gerindra? Misalnya kan macam-macam tuh, yang di situ kan ada Muzani, ada Bang Dasko, ada macam-macam lah, ada Sarah segala ya. Atau dari partai koalisi. Mas AHY kah, Julhas kah, atau si Bahlil atau ada Muhaimin Iskandar atau siapa? Gitu. Menurut lu mana yang paling pantas kalau gantiin? Kalau menurut gue, yang paling pantas ya dari partai Pak Prabowo sendiri. Karena masa sih kan itu kan power sharing, bro. Nah, karena ini kaitan dengan 2034 dan selanjutnya 2029 dulu dong. Iya kan 2029, 2034. Mereka kalau udah selesai, yang Prabowo 2 periode kan, kalau dia pilih dari partai politik lain kan nggak ngegedein partai politik lain. Iya. Itu ya. Jadi menurut gua ini ada perdebatan nih siapa nih kemudian yang akan PDIP kalau misalnya ini mau nggak kira-kira? Ya mau. Buat makanya. Mungkin juga terjadi perdebatannya adalah daripada partai politik lain yang dapat jatah wapres, udah Gibran aja. Karena itu belum putus, maka tidak diumumkan, tidak dibacakan. Jadi sebenarnya ini masalah konsolidasi siapa penggantinya dulu. Iya dong. Memang udah ada pembicaraan itu kira-kira? Ya, gua rasa sih begitu harusnya udah ada, bro. Lu ikutan gak? Enggak. Wah, lu gimana? Nah, ini kan kita kan sebagai analis. Iya, kita bukannya ahli nuzum, bro. Tapi kan kelihatan ini itu nggak putus tuh ya. Itu pembicaraan penting siapa kemudian menggantikan Gibran. Kalau Gibran dimakzulkan. Tapi kan Pak Prabowo ini kan cukup kuat dalam konteks. Wah, lo menghina dong. Maksudnya? Enggak, jangan pakai cukup dong. Sangat kuat. Oh iya, maksudnya dalam konteks positif itu cukup. Cukup. Gara-gara gue jahilin, lu jahilin gue sekarang. Ya, tapi Pak Prabowo kan sebenarnya tinggal merintah aja. Pokoknya gue mesti ini, kan beres sebenarnya. Nah, jadi nggak perlu dibahas dalam konstelasi. Iya, tapi kan partai. Dalam hal konstitusi itu nggak boleh kecuali Gibran kan naik karena kontroversi konstitusi di MK tuh kan. Bukan yang kontroversi, sudah final itu salah. Oh iya, tapi gue nyebutnya waktu itu kejadiannya kontroversi. Kenapa? Desas-desusnya ini tanpa disidang itu keputusan. Nah, itu yang gila. Didaftarkan di hari libur. Didaftarkan di hari libur. Waduh. Kemudian terlalu dekat, jadi tidak bisa ada lagi judicial review dari masyarakat. Waduh. Gimana kalau ternyata dia juga dilengsarkan dengan keputusan kontroversial MK? Pasti harus lewat MK. Oh iya, pasti itu. Jadi kan begini kan ada idiom. Orang yang sering berperang akan mati di medan perang. Yang sering di atas panggung akan mati di atas panggung. Mungkin juga yang naik karena keputusan kontroversi akan diturunkan juga dengan keputusan kontroversi. Iya. Siapa yang bisa menghalangi tiba-tiba ada Almas yang lain? Mungkin nih si Almas juga jangan-jangan nih. Pokoknya kalau ngajuin kita Almas nih. Dia ajukan sebagai termohon di MK, memohon MK, menerbitkan aturan, memberikan kebebasan kepada presiden. Jadi ada aturan bila presiden merasa tidak sejalan lagi dengan wapres, dia berhak mengganti wapres di tengah jalan. Nah, tapi itu norma baru dong. Bro, apa yang tidak mungkin di Indonesia sejak kejadian MK 90 itu? Iya. Nggak ada lagi yang tidak mungkin, saudara. Dilihat layar kaca Anda, nampak dari sayap kiri, gitu. Tergantung gocekan lah ya. Iya, jadi tergantung gocekan. Nggak ada lagi yang nggak mungkin, bro. Jadi tiba-tiba misalnya ada yang ada seorang mahasiswa nih, termohon, datang lagi di hari, ikutin aja kontroversi yang kemarin MK 90. Di hari Sabtu daftar, tanpa disidang. Dan kebetulan, bro, jangan lupa, Anwar Usman akan pensiun 2 tahun lagi. 2 tahun lagi, yang jagain Gibran nggak ada, bro, di MK. Ditambah lagi di DPR, Gibran kan nggak punya partai. Jadi pas kalau saya nggak salah Soeharto sama Anwar Usman tuh yang akan
pensiun. Ya. Nah, itu kalau misalnya pensiun, kemudian diganti dengan penguasa, kemudian masuk lagi termohon yang seperti tidak tahu apa-apa memohon demi kelanjutan bangsa dan negara dan demi kekompakan dan kelanjutan bangsa dan negara. Kalau presiden wakil presiden kan dianggapnya nggak kompak kan bahaya. Jadi diusulkan ada aturan yang mempersilahkan presiden bila dia tidak cocok dengan wapresnya, dia bisa ganti di tengah jalan. Tapi sebetulnya konstelasi konstitusi kita memungkinkan untuk itu tanpa harus ada ada aturan baru. Tapi kan solong bro, solong. Lama banget bro. Solo apa solong? Solong. Lu mesti diajukan lu DPR, DPR mesti ke MK dulu, balik lagi ke MPR, baru MPR. Baru diputusin. Terlalu lama bro. Iya. Kalau mau cepat, keputusan MK kan final and binding. Begitu diputuskan ada keputusan MK yang memperbolehkan presiden mengganti wakil presiden tengah jalan, untuk palu jedet, rapat di DPR, ganti deh. Ini mirip-mirip kayak di Filipina. Kalau Filipina memang dari awal beda kan, pemilihan presiden dan wakil presidennya beda. Milih wakil presiden sendiri. Oh. Gitu. Karena ini yang lagi etika-etika gini lagi panas sih bro. Di Thailand tuh, Perdana Menterinya 1 Juli kemarin diskors karena dianggap pelanggar etika. Betul. Jadi ini etika-etika ini lagi dibicarakan. Kalau substansi di dalam konteks pemakzulan Gibran itu, substansi apa yang bisa dijadikan landasan di dalam konteks pemakzulan ini? Gini, gue serius amat. Ini gue menganalisa ya. Gue sama sekali tidak mengecilkan kredibilitas karena gue nggak tahu kredibilitas Mas Gibran tuh aslinya bagaimana. Tapi penilaian orang dia belum ready. Bila quote and quote nih amit-amit jabang bayi, kalau kemudian ada apa-apa presiden berhalangan tetap kan harus dia menggantikan. Betul. Nah dia belum siap oleh sebagian orang mengatakan bahwa kapasitas dan kredibilitasnya belum mumpuni sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Dan itu kan sebenarnya yang dijadikan alasan, kalau gue nggak salah ya, atau baru disasusus oleh para purnawirawan untuk mengajukan usulan pemakzulan Gibran itu. Jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wah kan ada sebagian, nggak mungkin orang setuju kalau Gibran nanti bisa jadi presiden menggantikan Prabowo kalau misalnya ada apa-apa. Siapa bilang nggak mungkin? Konstitusinya begitu ya. Bro, diselesaikan bansos selesai, bro. Mau KP 11.000 di kantong, bro. 11.000? 11.000 triliun. Oh, bukan 11.000% ya? 11.000 triliun di kantong tuh. Ini dibagikan bansos selesai. Aduh, bro, sorry ya teman-teman kita, saudara-saudara kita nih dalam berdemokrasi masih beransos pikirannya. Jadi menurut gue jangan ngomong tidak mungkin lah di politik di Indonesia tuh sekarang semuanya mungkin. Jadi ya itu menurut gue bisa jadi kemudian ada juga termohon. Ini mungkin tapi jangan bilang ini gara-gara idenya Henry Satrio walaupun gue yang pertama ngomong belum pernah ada yang ngomong. Belum pernah ada yang ngomong lihatannya gue tuh. Jadi termohonnya gimana jadi? Ya itu ada termohon, dia mengajukan permohonan ke MK bahwa ada aturan. Jangan-jangan udah nyuruh orang. Belum. Ini karena ini jadi strategis bro. Iya. Jadi dia diturunkannya lewat apa? Lewat keputusan kontroversi juga. Iya. Ya nggak apa-apa juga lah. Ya. Kan ada bahasa Inggris itu easy come, easy go. Begitu. Ya kan? Makanya sebetulnya kalau kita bicara hari ini itu konstelasinya kan terlihatnya nanti pada saat di 2029. Pak Prabowo kalau mencalonkan lagi periode keduanya, dia akan bersama siapa? Oke. Nah, itu tadi gue bilang. Kenapa dia menurut gue tidak akan mengambil orang dari luar partai politik? Karena dia akan membesarkan partai politik si Wapres itu nantinya. Jadi dia akan ambil orang di dalam partainya atau benar-benar orang netral tanpa partai profesional. Henry Satrio misalnya. Kan gue udah pernah bilang gue mau jadi Wapres. Cita-cita aja tuh Wapresnya cukup. Wapres cukup? Nggak mau jadi presiden? Enggak, Wapres aja cukup. Wapres? Serius? Cukup. Paling enak soalnya. Itu paling enak di dunia, jabatan paling enak. Jadi kan misalnya, ada Fadlizon ya di itu ya. Iya ada Fadlizon. Tapi kan yang paling dekat, makanya gue mulai ngerti nih kenapa KDM itu melakukan pencitraan dari sekarang. Karena dia incer itu Wapres 2029. Dia tahu Prabowo nggak mungkin akan pilih
tokoh dari partai politik lain. Mau pilih AHY, yang gedein Demokrat. Mau pilih Puan, dia nggak gedein PDIP. Mau pilih Julhas, dia nggak gedein PAN itu. Kenapa? Karena nanti di 2034 pada saat dia. Tapi kalau milih handset gedein siapa? Gedein dulu bro. Mantap. Ya, pernah hadir di cocok di PHD. Ini nanti gue ulang-ulang nih acara ini nih. Disitulah handset ngomong. Jadi baik lagi. Itu makanya nih kalau ngomongin KDM, dia benar-benar sudah menghitung bahwa kalau Pak Prabowo maju ke periode kedua, dia nggak mungkin mengambil wapres dari partai politik lain karena dia membesarkan si partai itu. Makanya mungkin dia akan meniru SBY pada saat ambil Budiono, dia akan pilih Jokowi pada saat ambil Maruf Amin. Karena dua orang ini kan nggak punya hasrat katanya untuk maju jadi presiden kan. Nah dia kan pilih orang seperti itu. Nah makanya KDM itu juga bisa jadi belum tentu karena gue lihat dia berhasrat juga nih maju ke presiden. Tapi kan karena dalam satu partai satu partai kelihatannya Prabowo nggak keberatan. Gitu. Iya. Bro, ngomong-ngomong kita ngomong Purnawirawan apa? Ngalor ngidul gini nggak apa-apa ya? Enggak fokus kok kita kayak bola, gocek sana, gocek sini. Gini, Purnawirawan TNI itu dari dulu nggak pernah kelihatan melakukan hal yang seperti ini loh. Langsung direct di dalam konteks politik yang secara ini. Mereka ini, enggak maksudnya nih, ini sekarang nih kejadian ini memang urgensinya ada di situ ya. Kalau menurut mereka ada bro, karena itu tadi kan. Karena kan ada aturan bila presiden berhalangan tetap, itu yang akan menggantikan adalah wapres otomatis secara konstitusi kan. Tapi menurut penilaian mereka juga ya belum siap ini wapres. Jangan sampai kemudian kita dipimpin oleh wapres yang belum siap sebagai presiden. Jadi kocar-kacir kan. Masa sih nggak siap? Maksudnya gini, Gibran terpilih di Solo secara telak loh. Betul kan? Ya pada saat bapaknya presiden. Ya. Terus dia juga berprestasi katanya, banyak memajukan Solo dalam waktu yang cepat gitu. Iya, karena menteri-menterinya takut sama bapaknya. Oh gitu. Coba lagi. Terus gue jadi kehabisan pertanyaan gara-gara lu terlalu serius jawabannya soalnya. Iya. Terus artinya sebenarnya ini berprestasi di dalam konteks itu. Kan apakah dia nggak bisa belajar cepat nih dalam urusan yang begini? Ya, enggak lah, udah gue jawab aja enggak. Karena ini butuh waktu. Kok dia meragukan begitu jawaban? Ini butuh waktu. Jawabannya gimana coba? Enggak bisa ini. Ini masih meragukan. Ini harus dalam proses nih. Ini harus ada proses yang memang benar-benar tidak mudah menjadi seorang presiden. Dulu Soekarno dipilih jadi presiden umur 40 kalau gua salah. Pak Soeharto 50. Tapi situasi bro. Iya, Soekarno siapa, Gibran siapa, Soeharto siapa, Gibran siapa bro. Perjalanannya tiada sama. Jadi gitu, dan kan dia bilang, wah itu kan dipilih oleh anak-anak muda pada pilpres kemarin. Mereka pilih Prabowo, bro. Ini kita terlepas daripada kontroversi yang ada nih, kita coba komparasi dikit lah ya. Antara Gibran dengan Pak Jokowi lah, style leadership. Kita nggak bicara kontroversi ataupun hal-hal yang lain. Kalau dalam konteks kualitas leadershipnya itu gimana? Jauh bro, Jokowi jadi wali kota Solo, bapaknya 10 tahun ya? Bukan nggak ada, bapaknya udah nggak ada. Dia jadi gubernur Jakarta, kagak pakai bapaknya. Dia jadi presiden Republik Indonesia, kagak pakai bapaknya bro. Gibran pakai? Ya pakai bapaknya lah. Gimana caranya nggak pakai bapaknya? Udahlah itu udah bukan rahasia lagi, orang juga sudah tahu. Udah tahu ya. Dia pintar. Tapi masih banyak yang dukung dia sampai sekarang. Ya mau nggak mau kan? Kan apa-apa kan dia masih anak. Kira-kira yang mendukung Gibran ini adalah binaannya Pak Jokowi atau memang binaannya Gibran? Binaannya Pak Jokowi. Jadi Gibran ini maksud arah pertanyaan lo kemana sih nih? Enggak. Nah maksudnya nih gini, maksudnya tuh di dalam konteks politik ini, ketika kita mau memakzulkan seseorang, kita mau membandingkan dulu gitu loh. Nah, yang kita mau makzul ini apa? Iya, gitu bukan kita yang mau makzulkan, bro. Purnawirawan. Bukan, maksudnya kita dalam konteks bangsa ya, bukan kita dalam konteks. Emang lu mau memakzulkan? Enggak, gue sih kan ikut kata Purnawirawan. Makanya jangan kata kita. Kalau kita itu kita termasuk. Lu gak masuk ya? Gak masuk. Kan lu kan pendukung. Enggak, bukan tentang pendukung atau tidak, tapi ini kita mengamati aja. Siap. Gitu. Oke. Tapi apakah pemakzulan itu udah dilurusin. Apakah pemakzulan itu bisa terjadi? Bisa menurut gua. Bisa ya. Enggak, tapi maksudnya
ini kan kita kan selalu ada perdebatan di mana orang meragukan kualitasnya Gibran. Ya. Seperti yang lu udah sampaikan. Makanya gue pengen gali. Ya. Seberapa meragukan sih itu kira-kira gitu. Oke, gini. Apakah Pak Prabowo bisa menang tanpa Gibran? Mungkin saja bisa. Tapi dengan hadirnya Gibran kemarin, kan nggak capek Pak Prabowo. Betul. Bapaknya Gibran kerjanya keras juga. Dan apakah yang memilih Gibran kemarin banyak? Gue yakin nggak mereka pilih Prabowo. Karena dari berbagai hasil survei juga orang lebih milih presiden sama wakil presidennya. Gitu. Nah kemudian gimana caranya Gibran bisa jadi presiden? Ya karena ada Jokowinya. Kecintaan orang pada Jokowi itu tinggi, bro. Pada saat itu. Henry Satrio, Jangkrik Bos ala Hensa. Salah satu YouTube gue itu, gue bicara dengan orang-orang saudara-saudara kita yang berjualan di pinggir jalan, tukang bakso, tukang jamu, tukang ketoprak, semua bilang mereka mencintai Jokowi. Ada salah satu ibu-ibu pemulung tuh mengatakan, apa harapan Anda kepada Pak Prabowo? Semoga Pak Prabowo bisa jadi seperti Jokowi. Jadi kita nggak bisa menafikan bahwa tubuhnya Jokowi itu memang ada di rakyat itu. Jadi itu nggak bisa dikesampingkan dengan segala kontroversinya Pak Jokowi, dengan kontroversi soal lempar-lempar baju, bagi-bagi bansos. Nah itulah Jokowi, dia dicintai sama rakyatnya kayak gitu. Nah Gibran hadir di situ, apakah kemudian dianggap mempersatukan Pak Jokowi? Bisa jadi iya, tapi secara quality antara Gibran dengan Pak Jokowi jauh kemana-mana, bro. Iya. Jauh. Nah, tapi kan esensi di dalam konteks. Nah, ini gua nggak meragukan kapasitasnya Mas Gibran secara langsung ya, tapi dia memang harus membuktikan bahwa dia mampu ke situ. Dan sampai saat ini belum terbukti. Sama sekali belum terbukti. Nggak seperti yang diklaim Ade Armando itu. Di Solo, emang dia wali kota berapa lama sih? Gitu loh. Iya, tapi Bang Ade itu harus ngomong begitu. Kenapa? Kalau gua nggak salah yang pertama gua anggap waktu itu pengalihan isu. Ijazah palsu, tiba-tiba muncul itu. Tapi kan guliran yang dimunculkan oleh Bang Ade bahwa dia adalah wapres terbaik nggak bergulir, bro. Nggak bergulir itu nggak dimakan banyak orang. Jadi dianggapnya terserah lah. Ya lo orang PSI, lo suka sama Gibran biasa aja gitu. Jadi tidak jadi isu yang viral dan bergulir sampai PhD 4K ngomongin ini. Gue juga nggak tahu nih lo ada apa hubungannya dengan Gibran gitu. Apakah gara-gara studio ini dekat sama kantor Wapres lo gimana nih? Makanya lo akhirnya jangan ngasih tahu lokasi kita di mana. Emang kita ada di mana? Kan kita di Pondok Indah. Ya kan? Kita pindah-pindah. Kita pindah-pindah ya. Dari kafe ke kafe. Ya kan? Gitu ya. Ya, Mbak. Bro, ngangguk aja. Kalau misalnya begini, misalnya mohon maaf nih ya. Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini masih beginilah, masih baik hubungannya. Baik hubungannya. Kejadian nggak tuh pemakzulan? Kalau menurut gue, bro, kejadian. Tapi gimana? Kira-kira, maksudnya kan Pak Prabowo pasti kan mau jagain juga hubungan itu. Iya. Skenario politiknya gimana kalau menurut lo? Pemakzulan tuh dalam arti kalau yang lo bilang tadi, kalau memang benar hubungannya baik, erat segala macam saling menjaga, minimal tuh nggak dipakai lagi di 2029. Pak Prabowo pilih. Jadi selesainya di situ. Ya, saya di situ. Pak Prabowo pilih pasangan lain. Iya. Tapi kalau di tengah jalan ini, dimaksudkan di tengah jalan, ini sangat tergantung arah angin. Soalnya kan tekanan Panglima TNI nggak main-main, dan pasti ini bisa ada gejolak. Exactly, bro. Dan dari tekanan purnawirawan itu pun kita melihat hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo semakin erat dan dekat gitu. Benar. Jadi memang kita ini sulit sekali menebak arah angin yang ada di belakang para elit politik top leader kita itu. Jadi kita hanya bisa meraba-raba gitu ya. Dan Pak Prabowo ini kan 9 bulan jadi presiden kita. Jadi kita juga masih mempelajari ini sebetulnya arahnya bagaimana. Misalnya pada saat dia bilang, nggak ada reshuffle, saya puas dengan menteri-menteri saya. Tapi di sisi lain kan dia jujur, pemerintahan saya nilainya baru 6. Masa iya dia nggak pengen naikin jadi 7, jadi 8, jadi 9. Salah satu cara naikin 7, 8, 9 nggak bisa ganti menteri. Iyalah. Jadi memang kalau Pak Prabowo ini kita membacanya
ya ini orang memang luar biasa cerdas, jadi di leadershipnya juga bagus, dijaga dulu anak buahnya, tapi gue yakin dia di belakang melakukan beberapa upaya-upaya perbaikan. Ada beberapa event kejadian secara politis di mana rakyat marah dan turun ke jalan dan bahkan demonstrasi sampai terjadi korban dan lain-lain, itu pasti Pak Prabowo selalu di pihak rakyat. Nah, apakah mau nunggu sampai seperti itu? Gue rasa enggak. Gue rasa Pak Prabowo juga melakukan kajian-kajian ya. Dan karena itu tadi bro, kunci yang lo tadi bilang itu benar. Kedekatan itu bisa saja tidak terus memaksakan Gibran sebagai wapres. Kedekatan juga akhirnya bisa timbul saling pengertian bahwa si anak ini belum ready mendampingi Pak Prabowo. Jadi menurut gue cukup sudah. Tapi habis lah. Iya, Gibran habis sudah lah karir politiknya kalau kayak gitu. Oh iya, emang mau jadi apa lagi sih? Kan dia dari awal bilang dia tidak tertarik ke politik kan. Jadi kan anggapnya ini keselempet aja Pak, kepleset lah kemudian dia masuk ke politik gitu kan. Jadi karena kedekatan ini justru timbul pengertian dari Pak Jokowi. Saya ngerti Pak Prabowo, terima kasih sudah cukup lah anak saya ini jadi wapres ya. Dia akan kembali berjualan martabak seperti biasa. Oh, masih ada gitu? Nggak ada sekarang udah nggak ada kan? Nggak ada. Markobar itu udah nggak ada kan? Udah. Siapa sih kebetulan yang nggak setuju kalau Gibran mundur? Nah itu nggak setuju. Ini. Maksudnya lu bertanya kepada kita semua nih? Iya. Gini. Itu satu lagi tuh. Bisa aja Gibran dibuat secara mengundurkan diri. Nah itu karena kedekatan tadi antara Jokowi dan Prabowo bisa juga tuh begitu. Jokowi lah yang ngomong ke soft landing lah ya. Ya udahlah, lu mundur aja lah daripada. Dan dia akan dikenal juga jadi wah ternyata Gibran mikirin negara ini juga. Iya. Makanya itu tadi siapa sih yang nggak setuju kalau Gibran mundur? Orang-orang dekatnya Gibran tuh yang main bola kemarin tuh, itu pasti pada nggak setuju tuh. Iyalah, udah menikmati kan? Iya, sama Paman Usman pasti. Oh. Lah Paman Usman udah pasang badan bro. Ya, kok dia mundur? Udah dipecat dari ketua PMK. Pasang badan dan mundur juga. Tapi itu bisa dibuat bro. Jadi 3 bro ya. Jadi yang tentang pemakzulan nih. Yang pertama, para elit politik tunggu momentum. Ini jadiin sandraan juga buat Gibran dan keluarga, buat Pak Jokowi maksudnya. Kalau macam-macam nih pemakzulan jalan nih. Yang kedua, bisa juga ada hal kontroversi, ada permohonan ke MK untuk mempersilahkan presiden memilih wapresnya atau mengganti wapresnya tengah jalan. Yang ketiga, Mas Wapres mengundurkan diri karena dia nggak tahan kan terhadap tekanan-tekanan kan dari rakyat, tekanan-tekanan dari orang tuanya, dari keluarganya, udahlah demi negara ini, harus saya mengundurkan diri gitu. Itu cakep tuh bro. Tapi itu gue yakin kalau Pak ini yang ke-1, ke-2, ke-3 ini akan hanya kejadian bila di elit politik sudah ada kesepakatan siapa yang menggantikan Gibran sebagai wapres. Gitu. Kita minum dulu. Siap, pemirsa. Kalau PDIP mau gabung mengambil posisi itu 2029 pasti jadi rival. Ya kenapa pertanyaannya adalah kenapa kemudian partai politik lain setuju PDIP mengambil posisinya Mas Gibran? Kan itu dulu yang harus dijawab. Iya. Pasti kan ada konsekuensi politik lain terhadap keputusan itu. Gitu. Artinya memungkinkan. Ya mungkin aja, tapi gue bilang sih nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti deadlock tuh ya. Iya, nah si partai koalisi lain kan mesti bertanya-tanya. Kecuali itu tadi ada kompensasi yang pas luar biasa buat partai-partai politik lain yang nggak dapat posisi wapres. Tapi kan Pak Prabowo ini kan deal maker. Artinya dia bisa lah. Oh yes, of course bro, dia pinter loh. Jadi bisa terjadi. Bukan maksudnya dia bisa mengatur partai-partai itu. Bisa. Kondisikan. Iya kan dia yang berkuasa. Lo kalau nggak setuju, kita kurangin menteri nih. Bisa aja begitu. Nggak ada yang berani juga ya. Nggak ada yang berani. Jadi jadi gini bro, ada konsensus aja kesepakatan di antara mereka bahwa misalnya nih, saya ambil jalan tengah ya. Yang menggantikan Mas Gibran adalah Mbak Puan sebagai ketua DPR. Nanti silakan berebut lagi siapa yang menggantikan Mbak Puan sebagai ketua DPR. Menarik tuh ya, buat partai ya. Iya, terus kemudian atau saya ambil jalan tengah ya. Sultan Najamuddin, ketua DPD. Saya jadikan wapres. Silakan nanti diobrolin siapa yang jadi ketua DPD-nya. Gitu. Atau jadi profesional.
Wah, ini ada Henry Satrio. ada pengawas politik lucu-lucu, akademisi ini badannya mirip-mirip gue. Gemoy. Boleh. Nah, saya setuju juga. Iya. Amin. Iya. Oke. Gitu, Bro. Nah, kalau misalnya seperti ini, DPR sampai sekarang kan masih kelihatan keengganan. Sama sekali kayaknya belum diproses sama sekali. Nah, terus kemudian sampai kejadian itu para purnawirawan itu bukan menduduki DPR. Menurut tuh itu simbolisasi secara politik itu simbolisasi seperti apa itu? Itu semuanya adalah skenario politik, brother. Semuanya skenario politik. Ini kan tidak ada yang menjamin bahwa itu tidak berproses itu surat sekarang. Bisa jadi berproses itu cari konsensus itu. Kalau kita mengusulkan siapa yang menggantikan Gibran kan harus ada. Pak Habibie dulu nggak ada wapres ya? Oh iya, bisa jadi begitu kan konsensus itu kan bagian dari konsensus juga. Iya. Nggak ada wapresnya sampai 2029 itu kan bisa jadi konsensus. Karena kalau misalnya kemudian tidak ada wapres dan kemudian presiden berhalangan tetap, ada triumvirat. Jadi udah sebenarnya selesai. Jadi tentang konsensus saja. Jadi triumviratnya itu bisa dibagi antar partai juga. Itu bro, selesai urusannya. Jadi siap-siap triumvirat. Dimaksudkan. Berapa lama kira-kira, Bro? Apa proses itu? Bukan, maksudnya kalaupun misalnya ini yang tahun ini mungkin nggak tahun ini? Wah, gue nggak tahu kalau itu. Prediksi lu kan jago pengamat bola nih. Menurut gue bukan. Lu tahu tendangan aja lu ngerti. Kalau menurut gue belum tahun ini, bro. Ini kan bolanya udah lambung nih. Ya. Tapi bisa jadi tahun ini. Gue nggak tahu. Gue nggak mau jawab itu. Karena apa? Takut bener. Kalau salah kan nggak apa-apa. Tapi yang paling. Tapi kalau bener lu nanti diminta. Yang paling cepat ya. Yang paling cepat itu kalau Gibran mengundurkan diri langsung. Itu paling smooth lah ya. Ya, smooth dan prosesnya cepat dan semuanya tepuk tangan langsung menyetujui. Paling ada Armando nggak setuju kan? Dia harus nggak setuju lah, bro. Masa dia setuju? Yang main-main bola juga nggak setuju tuh, yang main-main bola tuh. Iya. Para penjilat itu toxic semua tuh orang. Iya. Terus kemudian yang kedua, yang cepat juga lewat MK itu tadi cepat tuh, karena final and binding. Yang paling lama justru memang pembahasan DPR karena harus DPR, MK bolak-balik gitu. Iya. Kalau dari body language-nya per sekarang ini, Pak Prabowo masih oke nggak? Terakhir gue lihat dia dekat sama cukup membina atau membahasakan dia oke dengan Mas Gibran. Sebelum dia ke Saudi Arabia, kan terlihat bicara dengan Bang Dasko, kemudian dengan Mas Gibran bertiga aja, nggak ada yang berani deketin. Gitu tuh. Itu sinyalnya. Ya minimal dia mengkomunikasikan ke publik bahwa gua masih oke nih sama wapres gue, walaupun tapi waktu Hari Pancasila itu kan di belakangnya Bu Mega. Nah makanya Pak Prabowo ini dia kasih sinyal politik tuh berubah-berubah emang untuk ngayun mengecohkan para lawan politiknya, bro. Terkecoh terus, gitu kan? Emang ada lawan politiknya? Nah, ada lah pasti. Bentar ya. Teh Talua gue udah datang belum? Enggak, kalau teh Talua gue udah datang ke sini karena itu teh, bro. Kalau dingin nggak enak. Iya, benar. Udah datang belum? Iya. Wah. Nanti Gak apa-apa, ya. Udah ini masuk aja. Oh. Ini justru menarik. Jangan ya Allah. Lo kok jadi bosnya ini. Aduh. Terima kasih ya, terima kasih. Nanti saya. Ini kalau pemirsa ini kalau teh Talua ini kalau dia dingin nggak enak. Karena rasa telurnya hilang ya. Enak. Ini bro, di studio kita di jangan sebut apa namanya, di daerah Cisarua ini. Ini ada enak ini bro. Cisarua sih itu Taman Safari bro. Waduh. Gua rasa lu pengen, pemirsa juga pengen. Ini teh Talua lumayan enak. Iklan dulu lah ya. Masukin. Ya. Bro, jadi setelah membahas pemaksulan Gibran, rasanya gimana lo? Inilah indahnya demokrasi di Indonesia. Ya. Jadi kalau menurut gue, kalau Mas Gibran mau menghilangkan isu pemaksulan itu, dia buktikan dirinya kalau dia memang berkualitas. Berkualitas, katanya. Dia buktikan diri. Oh, membuktikan diri.
Soalnya abis minum jangan berubah pendapat itu, bro. Saking enaknya minuman, lo jadi berubah pendapatnya. Jadi gini ya, kalau kita nonton film-film yang konspirasi, minum sendiri itu paling bahaya, bro. Apalagi tuan rumahnya kayak lu tuh nggak minum. Oh, gue minumin, tenang aja, gue temenin lah minum. Kan beda. Nah, gimana, enak? Wah, berarti udah ada energi lagi. Udah lo ngomong aja nih, ini harus dihabisin soalnya. Ngomongnya harus berapi-api, lebih berapi-api dong setelah itu. Tapi rasa telurnya kerasa ya? Ya. Nah, seperti rasa putusan MK yang waktu itu ya? Iya. Tapi ini beneran talua nggak sih ini? Telur bener, telurnya itu telur ayam kampung, jadi memang kecil. Enggak, biasanya kalau yang telur asin juga tuh dia ada jeruk nipisnya, bro. Oh iya. Jadi ada asam-asamnya. Bener. Nah ini mungkin mesti di lu pantesan lu sehat ya minumannya kayak begituan ya. Tapi gimana sih lu pinter? Kenapa, bro? Kenapa bisa jadi pinter? Karena minum begituan? Enggak, bro. Kasih tahu dong Wapres, supaya minum kayak gituan juga gitu kan? Kenapa lu ketawa? Ada sebuah lagu yang menarik pada saat kita kecil. Apa itu? Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Selama aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi, dan imunisasi. Lagu apa itu ya? Berat badanku ditimbang selalu. Posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan oralit selalu siap sedia. Ya ampun. Lagu apa itu ya dulu ya? Ya itu, bro, kampanye oralit itu. Oh. Ujungnya kan oralit itu sebenarnya. Iya, tahu. Itu kan kita banyak diare tuh. Iya kan kita nonton cuma TVRI, jadi hafal lah lagu itu tiap hari kita dengar. Gila ya, jadi emang ingatan anak-anak itu emang luar biasa sebetulnya. Zaman dulu ya. Itu kan kita masih kecil banget itu lagu keluar kan. Iya. TVRI doang tuh. Lu mesti itu ada kontes lagu-lagu zaman dulu lah, bro. Iya. Itu semua orang denger tuh. Iya. Kalau 4 Sehat 5 Sempurna tuh ada lagunya nggak ya? Nggak ada. Nah ini mungkin saran nih. Lu tau lagu KB nggak? Gua hafal. Yang 2 anak cukup. Iya. Keluarga berencana sudah waktu. Oh iya. Janganlah diragukan lagi. Gitu kan. Udah. Stop dulu. Enggak. Tapi itu masukan bagus, bro, buat MBG. Penyelenggara MBG tuh, Prof Dadan. Itu lu bikin lagu, Prof, tentang MBG. Karena ini masa-masa anak-anak kecil ini sudah terbukti ingatannya kuat. Jadi sampai kapan juga tuh masih terngiang-ngiang tuh. Kayak misalnya lagu SKJ 88. Kita juga masih inget kan? Gimana tuh? Ya pokoknya gitulah. Kita inget lah itu kalau lagu itu. Kalau untuk lagu pemakzulan gimana? Wah, mahal tuh ya. Jangan dong. Jangan? Nggak usah? Enggak lah. Nggak usah dibuat? Nggak usah dibuat lagunya. Nggak usah dibuat lagunya? Dijaga aja semangatnya. Maaf. Siapa tahu diperlukan kan untuk membakar semangat gitu kan. Ya itu kan namanya di sini negeri kami. Wow. Udah. Nah, kembali lagi. Ya. Kalau Gibran selesai secara politik, kan kalau dimaksudkan udah selesai lah. Ya. Peluang buat Kaisang muncul mungkin nggak? Enggak lah, bro, selesai udah. Sudah selesai itu. Bahkan PSI-nya pun akan terkubur itu. Oh, jadi artinya klannya Jokowi selesai dong? Selesai dan nggak apa-apa kan? Loh bukan, ini bukan masalah apa-apa nggak apa-apa. Analisa lu gimana gitu maksudnya? Iya, selesai itu dalam arti bukannya tidak dihormati lagi. Good point. Orang Indonesia ini lengser ke Prabon itu ya? Iya, orang Indonesia ini mengerti kok menghormati pemimpinnya. Soeharto sampai akhir hayat kita hormati, bro. Anak-anaknya apakah diganggu? Enggak. Iya. Ibu Megawati sampai hari ini kita hormati sebagai tokoh bangsa. Pak Habibie sampai akhir hayat kita hormati. Pak Hamzahas kita hormati. Kita sebagai bangsa oke banget sebenarnya. Iya, Yusuf Kala, Budiono hari ini kalau kemana-mana pun kita hormati. Pak SBY kita hormati. Semuanya kita hormati. Bangsa ini tahu bagaimana cara memahami dan menghormati tokoh-tokohnya. Jangankan level wakil presiden, bro. Menteri-menteri juga masih kita hormati kan. Kalau selesai setelah jadi wapres, Gibran ini menurut lu pantasnya jadi apa? Hah? Jadi apa? Jadi, maksudnya dengan kemampuannya dia itu sebagai apa? Ya dia bisa balik lagi jadi pengusaha kan.
Yusuf Kala sebelum jadi wapres pengusaha, tidak lagi jadi wapres dia tetap pengusaha. Masih ketua PMI juga. Iya. Sandiaga Uno wakil gubernur sebelumnya pengusaha, setelah selesai ya dia jadi pengusaha, jadi menteri nggak jadi menteri lagi jadi pengusaha. Iya. Pak SBY misalnya, ternyata tapi nggak bisa jadi tentara lagi dia. Enggak, dia masih tentara kan jadi jenderal. Iya. Jenderal pensiunan ya. Apa tuh namanya pensiunan? Purnawirawan. Masih jadi tentara kan. Tapi dia bisa nyanyi, dia bisa ngarang buku, dia bisa melukis. Itu menurut gua Pak SBY itu walaupun kelihatannya lukisannya sederhana tuh ngejelimet loh bro. Gambar pemandangan tuh gede kan, dia punya kanvas. Satu tuh pasti modalnya gede. Lu pernah lihat? Gua belum pernah lihat sama sekali. Lah kan sering dipajang itu lukisannya itu kalau gede gitu bro. Catnya itu banyak loh dan pasti itu cat mahal kan, nggak mungkin cat murah kan. Gibran bisa melukis? Nggak tahu ya, nggak bisa. Nyanyi kelihatannya enggak. Dia ngegolin bisa tuh ngegolin. Iya. Jadi balik jadi pengusaha, jualan apa kira-kira? Ya jualan martabak lah. Buktiin kalau emang laku. Gitu ya. Emang waktu itu nggak laku bro, lu jangan sembarangan dong ngomong gitu. Gue sih bukan gue yang ngomong, gue nggak pernah ngomong laku nggak laku. Lu ngangguk begitu kan? Gue cuma nanya masih ada nggak Markobar? Kan udah nggak ada kan? Masa emang nggak ada bro? Coba suruh aja orang beli begitu. Sekarang nggak ada. Lo kelihatannya ada masalah apa sih sama Gibran? Gue nggak ada masalah. Kok lu susah sih. Lu memang ngefans banget sih bro. Susah jadinya gue menjawabnya. Markobarnya gue rasa masih ada deh. Masih ada kan ya? Pada ketawa semua tuh. Lu gimana sih? Buka aja GoFood lu, coba pesen Markobar. Belum ada. Lu nggak ada Markobarnya? Ya gue nggak tahu, makanya gue nanya pengamat ini. Lah mestinya kan dia jadi wapres makin laku dong tuh martabak. Iya. Dulu aja jadi anak wali kota laku, jadi gubernur laku, mesti jadi wapres enggak? Bener ya? Iya. Waduh, gimana tuh? Ya itulah kalau menurut gua pertanyaan lo tadi, kalau udah nggak jadi wapres jadi apa? Jadi pengusaha. Pengusaha aja ya. Jadi pengusaha, atau mau sekolah lagi juga bisa. Ya kan dia mungkin mau S1 ya. S2 kan belum kan? Emang S1-nya udah? Gue nggak tahu, gue S2 belum. Ya, kalau S1-nya juga belum. Gue nggak tahu di belum. Tapi kalau dia mau sekolah lagi SMA boleh. Doang. Ya sekolah lagi boleh. SMA doang kan, syaratnya jadi wapres SMA doang kan. Kan pasti dia bangga. Tapi SMA katanya nggak selesai juga di sini. Gue nggak tahu ya sejarah Gibran tuh. Nanti coba kita tanya Pak Dijon tuh, kan dia lagi nulis sejarah tuh ya. Dia mestinya masukin tuh sejarah Gibran tuh. Apa sejarah Gibran itu baru pertama tuh ya. Malah mau ngapus-ngapus yang lain ya Fadli ya, malah. Iya. Padahal yang ini lebih penting gitu ya, lebih penting nulis tentang ini ya. Iya, tentang keputusan MK yang kemudian. Jadi kalau lu sendiri gimana, Bang Pumpi? Maksudnya Gibran gak jadi wapres, dia jadi apa? Oh jangan nanya gue, nanya sama Gibran dong. Mungkin dia bikin podcast bro. Dia bikin podcast. Ngalahin kita dong nanti, jangan bersaing sama kita. Nggak, lo kalau diundang Gibran podcast dia jadi narsumnya, lo datang nggak? Bukan, maksudnya ngalahin kita tuh ngalahin ininya, ngalahin. Oh, ngambil jatah. Takut jadi lo bersaing sama Gibran, takut? Bukan. Takut bersaing sama Gibran lo. Takut dia kalahnya telak sama kita gitu. Kan nggak enak guanya nanti, kita populer banget ya gitu. Gue nggak enak gitu nanti kan. Masa mantan wapres kalah sama orang kayak kita gini kan nggak enak. Walaupun kita PhD beneran. Iya. Belagu nggak tuh? Iya. Aduh, tapi anyway, garis tangan beda. Thank you banget udah hadir. Bro. Lu nggak bisa gua korek lu di dalam sini, kurang seru nih. Gimana? Ini udah seru banget bro, gua udah kasih banyak ide. Tuh orang-orang yang dengerin, oh iya cara majulin Gibran 1, 2, 3 dari satu begini. Tapi tadi yang gua sangat-sangat ini lu ngasih tips ke Gibran itu top banat. Yang mana? Cara ngegolin. Ya, itu sih aduh banget itu bener. Itu mesti dia main gol masa begini. Iya. Aduh. Ya selamat ya. Sip, kalau gitu terima kasih. Thank you bro. Closing statement untuk audiens VJ 4K silakan. Marilah kita jaga negeri ini. Gitu aja bro. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you udah hadir ya Bung. Ya. Thank you banget. Nah, Sobat Forum itu tadi Bung Hensa yang sudah luar biasa, sangat kocak sekali di dalam konteks memaparkan pikiran-pikirannya tentang bagaimana status ataupun situasi proses pemakzulan daripada wapres terbaik sepanjang sejarah Republik Indonesia berdasarkan
pendapatnya Bung Ade Armando. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Terus nonton PhD 4K, kita udah lebih dari 100 episode. Nah, kasih komen, kasih pendapat, kasih kritik dan lain-lain. Tentu nanti kita akan respons dengan cara dengan memberikan tampilan-tampilan yang lebih baik, tampilan-tampilan yang tentu bisa mewarnai nuansa daripada berita di Indonesia ini, dan tentunya kita menjadi guardian daripada bagaimana pemerintahan ini ke depan. Nah, saya Pembida Hidayatullah pada akhirnya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.